suka menyimpan perasaan tidak nyaman, padahal dungane awak dhewe apa namanya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami perasaan tidak nyaman kepada sesama kami. Ghil, perasaan tidak nyaman, bukan marah. Ghil itu masih jauh di bawahnya marah, jauh di bawahnya tersinggung. Mek aku ngerasa gak nyaman aja, itu aja sudah nggak boleh sama Rasulullah. Sama Allah ini doa. Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami ada ghil kepada saudara kami seiman seagama. Ya seperti itu. Itu begitu ya. Nah, nyambung ke berikutnya, kenapa kok orang-orang yang memang betul-betul teguh keimanan keislamannya itu bisa begitu? Karena Allahu la ilaha illahu. Enggak ada yang mereka sandari, mereka sembah, mereka tujukan amal perbuatan apapun itu kecuali pada Allah, karena tidak ada nih bahasanya Allahu la ilaha illahu itu kan la ma'budu bihaqqin illallah, dan seterusnya banyak pemahaman la ilaha itu ya illallah. Jadi seperti itu. Terus la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Tapi pakai lam taukid sama nun taukid. Ada penguat dua huruf penguat. Pasti sungguh akan kami kumpulkan kalian pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Maksudnya hari kiamat. Hanya pada saatnya nanti sebenar-benarnya orang baik, ya, atau sebaliknya sebenar-benarnya orang yang tidak baik itu akan muncul nanti di hadapan Allah. Kita nggak bisa lagi menipu orang dengan status apapun, misalnya. Ya, apakah dengan surban atau imamah yang masya Allah tampilannya seperti ulama tapi perbuatannya ya beda misalnya. Serban Sarani. Nah seperti itu. Nah ini ngajari kita. Nah, betul-betul supaya ilmu itu menjadi kepribadian, bukan sekedar ngaji. Ya, ibadah juga menjadi kepribadian, bukan hanya melaksanakan. Gitu ya. Iya betul. Wa man asdaqu minallahi haditsa, dan tidak ada yang paling benar ya, kecuali memang kalam-kalamnya Allah. Jadi kalau kita memang yakin bahwa memang jalan kebenaran ini adalah agama kita, ya sudah. Karena memang agama ini bukan cuma status personal atau status sosial atau status ekonomi. Agama ini adalah kepribadian. Makanya bahasanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana profilnya Rasulullah, dia menyebutkan profilnya Rasulullah itu ya Quran semuanya. Al-Quran. Di sini dikatakan wa man asdaqu minallahi haditsa. Enggak ada yang lebih benar, lebih sesuai, lebih relevan kecuali kita mengamalkan Al-Quran. Wa ma fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arqasahum bima kasabu. Jadi disebutkan, dicontohkan di sini orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu ya nyun sewu. Jadi tampilan dohir sama tampilan batinnya beda. Ketok api tapi nusuk dari dalam, kan gitu ya. Iya. Ketok omongannya halus tapi ternyata sadis. Ketok aneh suopan tapi nyelkit. Kadang mungkin barangkali kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin cara bicaranya vulgar misalnya, to the point, kadang-kadang cenderung kasar. Mungkin kadang-kadang yo. Apa anane? Iya, apa anane? Misalnya ketemu ibu ini sih nggak tahu ketemu ya. Bingung. Kok antik gitu sih. Caranya ngomong ya apa. Atau misalnya kadang kita ketemu teman-teman kita dari Batak, mungkin dari Indonesia Timur, atau bahkan mungkin ya kita ke Saudi kan begitu. Orang-orang Saudi kan ya caranya ngomong kayak ngono. Nah, mungkin barangkali memang di luar kebiasaan atau adat istiadat, disitulah sebenarnya letak agama itu melembutkan akhlak. Ya, Rasulullah juga orang Arab, gitu ya. Jadi makanya beliau mengatakan aku ini Arab, makanya jangan kau rendahkan orang Arab karena aku Arab, Quran Arab, bahasa surga Arab, kan gitu. Nah, ini orang sing anti Arab ya. Kadrun. Anak di kadrun. Jadi begitu. Jos. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, maka memang seharusnya kehadiran agama ini
menata ucapan, perbuatan dan perilaku kita untuk menjadi lebih baik dan begitu. Nah, terus di sini ada sedikit pelajaran yang menarik ya. Turiduna an tahdu man adallallah. Ini dalam tanda kutip semacam kayak istifham ingkari nih bahasa Arabnya itu begitu. Ya. Apa kamu ingin memberi petunjuk orang yang disesatkan oleh Allah? Bahasanya begitu. Karena tadi nyinggung orang munafik. Saat itu kan dengan segala sifat baiknya Rasulullah, itu Rasulullah kepingin orang-orang yang walaupun munafik itu tetap diajak untuk baik. Pada satu kesempatan Rasulullah itu diajari oleh Allah untuk tegas. Bayangno ya, Abdullah bin Ubay itu kan tokoh munafik, gak tanggung-tanggung, ya kan? Tokoh Yahudi masuk Islam tapi ternyata ngerongrong dari dalam. Tapi anaknya Abdullah bin Ubay ini seorang sahabat yang baik. Seperti juga mohon maaf ya, ada Ikrimah, ibnu Abi Jahal. Abu Jahal itu musuh terbesarnya Rasulullah. Tapi punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu sahabat yang luar biasa dimuliakan oleh Rasulullah. Nah, satu saat Abdullah bin Ubay ini wafat. Ya, ada wala takun fi abadan. Jadi jangan pernah kamu menyolati. Saat itu anaknya Abdullah bin Ubay ini jaluk jubahi Rasulullah, bayangin. Kanggo ngafani bapak ini sing koyo ngono. Si munafik. Bayangno coba. Iki misale ya katakan musuh bebuyutanku iku misale Jazuli. Ngoro-ngoro ya, pas satu saat putrane Jazuli ya Ustaz nyuwun jubah yang biasa jenengan gunakan untuk ibadah, untuk mengafani ayah saya, itu dikekno gak Rasulullah. Dan nanti di Nasoih itu kan dijelaskan ketika Rasulullah memberikan itu untuk memuliakan keimanan anaknya. Nah, tapi ketika sudah pada batasnya Rasulullah dikongkon nyolati gak oleh. Langsung sama Allah dicegah. Gak boleh. Dan itu sering singgung sama Gus Bah dalam kaidah fikih. Memang kalau ada orang jelek tapi muslim, fasik lah bahasanya, ahli maksiat gitu. Itu tokoh agama di situ sering tak jelas dalam masjid ya. Tokoh agama di situ nggak boleh ikut nyolati, biar santri-santrinya, supaya nggak jadi alibi istilahnya. Terus gak popo, aku masih dosaku akeh kok sing ndongakno. Nah, sing ndongakno kan Nabi bakal langsung diampuni ya. Kan caranya gitu. Iya. Gak jadi modus kok akhirnya. Gak apa-apa sing nyolati Pak Yai iki, Habib iku dan sebagainya. Itu sampai jadi sebuah kaidah yang itu diijmai oleh para ulama bahwa kalau ada orang fasik yang apalagi munafik. Fasik itu si dosa mungkin kanggo awake dhewe ngono. Tapi kalau munafik kan sudah merongrong. Iya. Itu kita nggak boleh. Tokoh-tokoh agama atau para ulama itu nggak boleh ikut nyolati. Jadi tetap itu sebagai pertanda keingkarannya seorang ulama kepada perbuatan tidak baiknya. Iya. Pada saatnya nanti kalau misalnya didungakno ya itu didungakno, tapi itu cek ketok wong akeh dan itu pelajaran buat masyarakat. Jadi fasik itu gak oleh katanya gitu. Nek gak apa-apa sing iku iki didungakno terus baru aku ngipi diampuni mbek Gusti Allah. Repot. Dadi modus. Iya. Itu begitu. Membenarkan yang salah. Jadi dikatakan begitu. Jadi apa kamu ingin memberi hidayah orang yang disesatkan oleh Allah? Aisyah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah tidak akan bisa ada jalan lagi untuk diluruskan katanya gitu. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya, sajane memang kadang-kadang masih ada keinginan yang kuat. Jadi orang-orang yang orang-orang yang kafir kasarannya gitu ya, itu menginginkan kita jadi kafir sebagaimana mereka kafir, terus supaya kita sama-sama jadi kafir katanya. Fatakununa sawa. Fala tatakhidu minhum awliya. Di sini ada kata gitu ya. Ini yang sempat dulu jadi polemik surat Al-Maidah 51 itu mirip-mirip dengan ini. Jangan kau menjadikan mereka aulia.
Aulia ini macam-macam. Kalau di sini teman dekat, teman karib dan sebagainya. Tadi atau kapan? Saya diceritani oleh seseorang, gitu ya. Oh ya, kayaknya pas ngobrol-ngobrol. Ini yai gede. Yai, oh tadi pagi. Nah, maaf tak sebut jenenge. Tak mungkin sama ini ayahnya ini. Ini sesepuhnya kampung kita, Satulung. Nah, tak mungkin sama nyonya silaturahim ke sini. Terus cerita-cerita. Ada seorang kiai besar di daerah Krian. Masya Allah terkenal sekali dia. Waktu itu betul-betul pondoknya itu luar biasa.